Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajif Chandrian. Saya berasal dari SMK Pertanian Pembangunan Negeri Lembang. Saya kelas 11, 1 Agribisnis, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kemudian ini adalah postingan pertama di channel YouTube saya yang merupakan presentasi untuk tugas agribisnis tanaman pangan yang mempresentasikan atau menerangkan tentang budidaya sorghum. Pertama-tama saya akan menjelaskan taksonomi tanaman sorghum. Sorghum berasal dari kingdom plantae atau tumbuh-tumbuhan. Dia dari kelas monokotil dengan ordo Poales, dari keluarga Poaceae dan subkeluarga Phoenicoideae dengan genus sorghum dan spesies sorghum bicolor elmulon yang merupakan tanaman asli tropis yang berasal dari Ethiopia, negara Afrika Timur. Kemudian saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman sorghum. Tanaman sorghum berakar serabut, yaitu dia tidak memiliki akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang menancap ke bawah. Kemudian batang tanaman sorghum berbuku-buku dan berbulu licin, berbulu halus dan licin sebagaimana tanaman jagung. Daun sorghum panjang dan lebar-lebar. Itu lebarnya bisa mencapai 40 cm dan panjangnya bisa mencapai 40 cm dan lebarnya bisa mencapai 10 sampai 15 cm. Dengan bunganya bintil-bintil gitu seperti bunga tanaman jagung, dan bijinya bulat-bulat seperti biji kacang Arab gini yang bulat gitu. Bedanya kalau jagung nanti terbungkus oleh kulit buahnya, kalau sorghum enggak gitu. Dan nanti si jagung biji rambut gini, kalau sorghum enggak ada rambutnya gitu. Cuman bedanya itu doang kalau menurut saya mah. Nah, gimana ya, saya belum melihat secara langsung sih tanaman sorghumnya, jadi maaf. Next. Sorghum merupakan salah satu tanaman pangan lahan kering yang potensial dikembangkan di Indonesia Raya. Sorghum dapat digunakan sebagai pangan, pakan, dan bioenergi atau bioetanol. Dia mampu beradaptasi pada lahan marginal dan membutuhkan air relatif lebih sedikit karena lebih toleran terhadap kekeringan dibanding tanaman pangan lain. Menurut Departemen Tanaman tahun 1990. 1990. Di sorghum mempunyai kualitas nutrisi sebanding dengan jagung dan beras, bahkan kandungan proteinnya lebih tinggi namun kandungan lemaknya lebih rendah. Oleh karena itu sorghum dimanfaatkan sebagai penyangga pangan penduduk di lebih 30 negara. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara tumbuh tanaman sorghum. Pertama, suhu yang optimal untuk tanaman sorghum yaitu 27 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Curah hujan yang diinginkan yaitu 600 mm per tahun sampai 1200 mm per tahun. Jadi kalau 1800-900 mm per tahun bisa lah, bebas. Ya, tanah yang sangat diinginkan yaitu 4 sampai 6,5. Jadi antara 4 sampai 6,5 itu boleh. Tanaman sorghum dapat tumbuh di segala jenis tanah kecuali tanah pozolik, merah, kuning, dan masam. 5. Ketinggian tempat yang paling ideal adalah 0 meter di atas permukaan laut sampai 500 meter di atas permukaan laut. Ingat, itu ketinggian paling ideal, itu paling diinginkan atau favorit. Next. Kemudian saya akan menerangkan tentang teknik budidaya tanaman sorghum.
Pertama, penyiapan benih. Kebutuhan benih sorghum untuk 1 hektar lahan berkisar antara 10 kg sampai 15 kg. Bergantung pada varietas yang akan ditanam, ukuran benih, jarak tanam, dan sistem tanam. Untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang baik, pikor kecambah benih yang digunakan adalah dengan efektivitas berkecambah 90%. Next. Kedua, waktu tanam. Sorghum dapat ditanam sepanjang tahun, baik pada musim hujan maupun musim kemarau, asal tanaman muda tidak tergenang atau kekeringan. Sama padi dan jagung juga gitu, bisa ditanam sepanjang tahun. Yang penting tidak tergenang dan tidak kekeringan, jadi ideal lah gitu. Ketiga, penyiapan lahan. Pengolahan tanah atau penyiapan lahan dimaksudkan untuk membersihkan lahan dari gulma, sampah anorganik bila ada, dan sisa-sisa tanaman sebelumnya. Kemudian pengolahan lahan atau pengolahan tanah bertujuan untuk menggemburkan tanah, memupuk tanah kembali bila diperlukan, meningkatkan air resi tanah, dan menyuburkan tanah. Pada lahan yang tingkat ketersediaan airnya cukup atau beririgasi, pengolahan tanah dapat dilakukan secara optimum, yaitu dibajak 2 kali dan digaruk 1 kali. Setelah tanah diratakan, dibuat beberapa saluran drainase baik di tengah maupun di pinggir lahan. Next. Keempat, saya akan menerangkan tentang penanaman. Pada areal yang telah disiapkan atau lahan yang sudah disiapkan, sebelumnya dibuatkan lubang tanam dengan jarak tanam 75 cm dikali 20 cm dengan dalam 5 cm pada setiap lubang tanam. Kemudian pada setiap lubang tanam diisi 3 sampai 4 benih. Terus ditutup dengan tanah ringan atau pupuk organik, yang tujuannya agar si biji yang berkecambah mudah untuk apa ya, untuk tumbuh gitu ke atas. Kalau tanahnya berat atau kok mau tanah liat mah, jadi si tunasnya susah untuk muncul ke atas begitu. Pada umur 2 sampai 3 minggu setelah tanam, 14 sampai 21 hari setelah tanam, dapat dilakukan penjarangan tanaman dengan meninggalkan 2 tanaman atau 2 rumpun. Jadi tujuan untuk menanam 3 sampai 4 benih saja, yaitu untuk untuk apa ya, itu mengurangi kegagalan penanaman. Kan kalau yang dibutuhkan 2 tanaman, kita menanam 2 benih, gimana kalau 2 benih itu gak tumbuh? Kan jadi tanaman sorghum yang kita tanam di lahan teh nanti tumbuhnya teh tidak serampak. Seperti ya, penyulaman paling baik dilakukan yaitu pada umur 10 hari setelah tanam. Jika lebih dari itu, sebaiknya kita tidak melakukan penyulaman, karena nanti pas waktu pemanenan tidak akan serempak, dan pada dosis pemupukan kita akan bingung karena beda-beda dosisnya gitu. Pemupukan. Nah, pemupukan pupuk nitrogen diberikan pada umur 10 hari setelah tanam dan 21 sampai 28 hari setelah tanam atau bersamaan dengan pembumbunan. Pupuk diberikan di samping tanaman dengan cara ditugal, kemudian ditutup untuk mengatasi kehilangan pupuk nitrogen akibat menguap. Itu akibat penguapan dari sinar matahari. Next. Pemeliharaan meliputi pemberian air atau penyiraman dilakukan bila dibutuhkan atau pada lahan yang tidak beririgasi. Kalau lahannya beririgasi, kita tinggal buka dan tutup aja air yang saluran yang mengalir ke lahan kita begitu, seperti di sawah-sawah. Penyiangan gulma dilakukan ya 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, itu tergantung ya kita sempatnya. Tujuan dari penyiangan yaitu untuk mengurangi atau
menghilangkan persaingan antara perebutan unsur hara tanaman yang kita tanam dengan tanaman yang tidak dikehendaki keberadaannya, itu si gulma itu. Karena kalau gulma dibiarkan, dia akan menyerap unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dan membuat tanaman kerdil dan bisa-bisa mati karena si gulma menjadi sarang bagi organisme pengganggu tanaman atau hama dan penyakit. Iya. Kemudian pembumbunan dilakukan pada tadi teh 3 sampai 4 minggu setelah tanam atau 21 hari 21 hari sampai 28 hari setelah tanam. Pembumbunan bertujuan untuk agar jadi pas nanti pada fase generatif atau pembuahan si tanaman atau si pohon, si tangkal tidak jatuh atau roboh karena si buah terlalu banyak atau karena tiupan angin dan sebagainya lah. Jadi tujuan nama agar si tanaman teh kuat begitu. Tujuan pembumbunan teh pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit bisa dilakukan secara fisik, yaitu seperti hama ulet kita bisa langsung membunuhnya dengan tangan, atau gulma kita mencabutnya dengan tangan, atau dengan cara mekanik yaitu dengan bantuan alat. Seperti kita mengendalikan gulma dengan mengeret, mencangkul, mengarit begitu, atau dengan cara kimia itu dengan penyemprotan pestisida. Tergantung hama atau penyakit. Kalau hama berarti kita menyemprotnya dengan insektisida Confidor. Kalau fungisida kita bisa menyemprotnya dengan antrakol atau kurakron gitu. Untuk hama penggerek yang ada di bawah tanah atau nematoda kita bisa menggunakan puradan. Atau pengendalian hama dan penyakit kita menggunakan musuh alami tanaman itu sendiri, musuh alami serangga yang menyerang tanaman kita gitu. Seperti hama tikus, kita memelihara ular di lahan kita gitu. Next, pemanenan. Tanaman sorghum sudah dapat dipanen pada umur 3 sampai 4 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan setelah tanam. Untuk ciri fisik, pemanenan dapat dilakukan setelah daun berwarna kuning dan mengering, biji bernas dan keras dengan kadar tepung maksimal. Cara panen yang baik adalah dengan memotong tangkai malai sepanjang 15 cm sampai 20 cm dari pangkal malai. Selanjutnya malai dijemur di bawah sinar matahari dan kemudian dirontok atau digebug. Bedanya dengan padi kan, kalau padi mah mudah terurainya gitu si biji atau si buah padi itu dari tangkainya. Kalau sorghum mah kata ibu saya juga agak susah gitu, jadi harus dikeringkan dulu kemudian baru bisa digebuk gitu. Gak kayak padi kita mengaritnya, memotongnya langsung kita bisa mengebuknya begitu. Kemudian selesai geningan. Terima kasih sudah melihat atau menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe untuk mengikuti channel YouTube saya agar bisa melihat update atau menonton update selanjutnya, dan tinggalkan komentar untuk mengkritik postingan yang saya posting, karena saya sangat sadar di video saya yang pertama ini banyak sekali kesalahan.
karena kesalahan datang dari diri saya dan kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.